Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wiwi Nulandari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan Konseling dari kelas A reguler Masumi University. Di sini saya akan mereview dari salah satu webinar dengan pemateri Bapak Dr. Zulfikri Anas, MED, selaku Kepala Kurikulum Pembelajaran dengan judul webinar Kurikulum Merdeka Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, krisis pembelajaran telah kita rasakan, bahkan sampai dirasakan oleh seluruh dunia pada tahun 2020. Krisis ini terjadi karena adanya COVID-19 yang mempengaruhi terhadap perubahan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang awalnya tatap muka, terus daring, dan proses pembelajaran jarak jauh yang berpengaruh pada penurunan yang signifikan baik pada belajar maupun kegiatan pembelajaran. Keterbatasan yang kita rasakan dari mulai internet, guru, bahkan sampai orang tua dalam rangka pemulihan pembelajaran, yaitu dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar atau kurikulum prototipe yang bersifat fleksibel. Kurikulum Merdeka ini mempunyai keunggulan kurikulum yang berfokus pada materi esensial perkembangan kognitif pada kompetensi peserta didik sehingga bisa melihat karakteristik peserta didik yang memberikan kemerdekaan pada guru, sekolah, dinas pendidikan, dan siswa sehingga bisa memilih pembelajaran seperti apa yang akan diterapkan. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu opsi yang dapat memulihkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kenapa harus berpusat kepada peserta didik? Kemungkinan selama ini belum terlalu memusatkan kepada peserta didik. Dalam proses pembelajaran dari awal masuk sampai akhir semester, pembelajaran itu telah disusun dengan menggunakan RPP. Dengan adanya RPP itu, telah diperinci tujuan pembelajaran, per menitnya, kemudian segala sesuatu telah diatur dan disusun oleh RPP. Sehingga dalam waktu bersamaan, misalnya pada hari Senin, memulai pembelajaran dengan mata pembelajaran matematika dengan menggunakan cara yang seragam, namun cara ini hanya cocok untuk satu anak. Mengapa bisa seperti itu? Karena hanya anak-anak yang mempunyai karakteristik proses belajar seperti itu, atau bisa dikatakan anak yang mempunyai kapasitas dan cara berpikir yang cepat tanggap. Misalnya di pertemuan kedua, menggunakan pembelajaran, guru memberikan materi perkalian dengan siswanya dengan waktu 30 menit harus sudah dikumpulkan. Yang menjadi pertanyaannya, mungkinkah di dalam kelas itu ada sebagian anak yang belum mengenal angka atau bahkan belum paham persoalan lambang bilangan? Jawabannya tuh sangat mungkin, karena di dalam satu kelas itu terdapat 30 siswa yang siap belajar, namun yang paham dan sudah tahu tentang lambang bilangan, algoritma bilangan, atau urutan bilangan, kemungkinan hanya 2 atau 3 siswa saja. Yang lainnya kemungkinan belum paham atau belum bisa. Pada saat jam pembelajaran itu berlangsung, anak yang belum paham tidak akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, karena guru telah menyiapkan pembelajaran atau materi yang bersumber dari RPP yang telah disusun sebelumnya. Maka pertemuan selanjutnya guru akan melanjutkan pembelajaran yang dengan materi yang berbeda, misalnya membahas pembagian. Nah, hal ini akan terjadi pada anak yang bermasalah. Pada permasalahannya itu akan semakin parah karena materi sebelumnya anak ini belum paham, dan minggu selanjutnya materi terus-menerus berganti, dan si anak ini akan membawa penyakit yang dibawa dari sejak awal masuk sekolah, dan di akhir semester, anak itu akan disuruh mengerjakan soal ujian sebagai syarat untuk naik kelas. Dan soal ujian ini mengacu pada semua materi yang telah disampaikan pada sebelumnya. Dengan adanya kurikulum merdeka ini sangat membantu siswa untuk mencapai suatu pembelajaran dengan baik. Dan dengan adanya kurikulum merdeka ini, anak akan menggali setiap potensi yang dimiliki dengan menunjukkan apa yang dia capai. Nah, sekian dari webinar yang saya review dari pemateri Bapak Dr. Zulfikri Anas, MED, selaku Kepala Pusat Kurikulum. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.